Kisah akan berfokus pada dua orang gadis yang berlari dikejar sesuatu. Tiba-tiba muncul monster di depan mereka. Satu gadis pun tewas akibat monster itu. Lalu terlihat sosok yang memburu mereka. Gadis itu cuma bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Sosok pemburu mengeluarkan makhluk panggilannya yang mirip seperti jamur untuk menyiksa si gadis. Namun tiba-tiba Diablo muncul dari atas langit. Kita pun diperlihatkan keadaan Diablo sebelum terjatuh dari atas langit. Diablo, Rem, dan Sera pergi ke suatu tempat untuk mencoba sihir barunya, yaitu sihir terbang. Diablo akan menyihir benda tersebut dan menaikinya. Saat sudah terbang, dia melihat energi sihir yang menjulang tinggi. Namun ketika akan menghampiri energi sihir tersebut, tiba-tiba efek dari benda melayangnya sudah habis. Dan Diablo pun terjatuh menimpa makhluk panggilan. Si gadis menganggap Diablo adalah Tuhan yang akan menolongnya. Ternyata gadis ini bernama Luna. Diablo pun memberikan jubahnya pada Luna. Luna percaya doanya bisa menembus sampai surga, dan akhirnya Tuhan pun datang untuk menolongnya. Artinya dia menganggap Diablo sebagai Tuhan. Sosok pemburu ini adalah kesatria suci. Dia diutus dari gereja untuk melenyapkan Luna. Kesatria itu murka memanggil dua makhluk panggilannya, mirip seperti cacing berlevel 60. Ketika Diablo akan menyerang, tiba-tiba dari arah bawah satu makhluk panggilan menyerangnya yang berlevel 80. Dengan sekali serang menggunakan sihir elemental yang tinggi, membuat makhluk itu langsung tercincang. Kesatria yang kaget beranggapan sihir tinggi itu cuma bisa digunakan sekali. Namun karena Diablo terlalu OP, dia bisa menggunakannya ratusan kali. Kesatria itu tidak percaya dan mengeluarkan semua makhluk panggilannya. Namun lagi-lagi dengan sekali serang membuat semua makhluk panggilannya menjadi es. Begitu juga dengan kesatria itu. Luna langsung pingsan. Rem dan Sera menghampiri mereka. Diablo memutuskan untuk kembali ke kota. Malam harinya di penginapan, Luna terbangun. Dia bertanya pada Rem dan Sera, apa hubungan kalian dengan Tuhannya? Yang dimaksud Tuhan oleh Luna adalah Diablo. Sera berkata Diablo adalah pemilik mereka berdua. Namun Rem berkata Diablo adalah ketua parti petualang mereka. Di sela-sela pembicaraan itu, terlihat Klum bersama Edelgard sedang memakan biskuit. Diablo memerintahkan Klum agar tidak keluar dari penginapan untuk sekarang. Diablo menghampiri Luna. Karena Luna menganggap Diablo adalah Tuhan, bisa repot kalau Diablo mengaku sebagai Raja Iblis di depan pengikut gereja. Tetapi dia juga tidak mau dipanggil Tuhan. Diablo berkata, karena alasan tertentu, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Lalu Luna memaklumi keputusan Diablo. Sekarang dia akan memanggilnya sebagai Tuan Diablo. Diablo bertanya, siapa sebenarnya Luna? Luna menjawab, dia hanya seorang manusia biasa pengikut Tuhan. Dia dipanggil sebagai pendeta agung di gereja. Ada orang-orang yang disebut kardinal dan mereka yang mengatur gereja. Sepertinya mereka berniat untuk menyingkirkan Luna. Kebanyakan dari mereka adalah kesatria suci yang sangat kuat. Mereka mematuhi kepala kardinal yang bernama Pisos. Mereka mengincar Luna karena Luna mempertanyakan aliran uang ilegal. Dia juga menyelidiki kesatria suci yang suka menindas penduduk. Luna berniat pergi menemui komandan kesatria suci yang bernama Batuta untuk menjelaskan situasi gereja saat ini kepadanya. Kesatria suci Batuta adalah orang yang berpengalaman dalam perang keruntuhan ras. Katanya dia memiliki hati yang mulia dan dia akan melindungi Luna. Untuk bertemu Batuta, Luna akan pergi ke kota perbatasan Jirgon Tower. Diablo sadar, Jirgon Tower adalah tempat beradanya dungeonnya. Karena hal itu, Diablo berniat mengantarkan Luna sampai ke Jirgon Tower. Klum menghampiri mereka. Luna merasakan sihir kegelapan yang mengerikan pada tubuh Klum dan Edelgard. Sedangkan Klum merasakan energi yang tidak dia sukai pada tubuh Luna, yaitu energi Tuhan. Diablo melerai mereka agar tidak bertengkar. Pada akhirnya, Raja Iblis Klum dan Iblis Edelgard tinggal di kota ini. Untuk mengurus mereka, Diablo meminta bantuan pada resepsionis penginapan, pada Sylvie, pada Celestine, dan juga pada Emil. Saat akan berpisah, Klum meminjamkan kekuatannya pada Sera, membuat busur langka Sera berubah menjadi busur hitam yang super langka. Mereka pun pergi. Mereka menaiki kapal yang berjalan di atas pasir. Sepertinya Rem mabuk perjalanan. Setelah 2 minggu perjalanan, mereka sampai di Jirgon Tower. Saat ini mereka akan mengantarkan Luna ke tempat Batuta. Ketika berjalan, Diablo dihampiri bocil bernama Hon.
dan bertanya apakah Diablo tertarik dengan mencoba dungeon baru. Hon menjelaskan seperti apa dungeonnya, yaitu pintu masuknya sangat luar biasa. Patung singa di depan gerbangnya bisa menyerang. Diablo langsung menyadari kalau dungeon itu adalah miliknya. Namun tiba-tiba Luna bertengkar dengan seorang kesatria yang sedang menindas wanita. Wanita itu meminta bantuan pada kesatria untuk disembuhkan anaknya. Tapi kesatria itu meminta bayaran yang sangat mahal dan harus mengantri. Kesatria itu tidak terima dinasehati dan menyerang Luna, namun Diablo menyerangnya hingga terpental. Diablo bertanya kepada si wanita, pengobatan apa yang dibutuhkan. Ternyata anaknya terkena wabah penyakit tanda kematian. Jika tandanya berjumlah 9, dia akan mati. Untuk mengobatinya membutuhkan mukjizat dari para pendeta. Orang-orang di gereja meminta donasi yang besar untuk mukjizatnya. Luna akan mencoba menyembuhkan anak ini. Dia pun berdoa dan seketika tandanya langsung menghilang. Namun tiba-tiba ada yang bergetar, tapi bukan yang ini. Namun tiba-tiba terjadi gempa. Ternyata itu akibat binatang iblis raksasa bernama Samuel. Para warga langsung berlarian karena kota ini akan hancur. Diablo akan menggunakan sihirnya, namun makhluk itu tidak tumbang. Tiba-tiba ada yang menyerang dari jarak jauh. Monster itu pun tumbang. Terlihat seorang yang sangat kuat menaiki kuda. Ternyata dia adalah komandan kesatria suci bernama Batuta. Luna menanyakan perihal yang terjadi di kota ini. Namun anak buahnya Batuta tidak mengetahui Luna dan ingin memberinya pelajaran. Tiba-tiba Batuta menonjok anak buahnya. Lalu dia tunduk meminta maaf atas perlakuan buruk bawahannya. Selanjutnya terlihat sosok wanita yang bernama Vanis. Dia bisa terbang menggunakan item langka dan juga memakai sniper. Dialah yang menyerang binatang iblis dari jarak jauh. Vanis adalah penguasa Zirgon Tower. Vanis terus berkata mereka adalah penipu. Vanis menodongkan senjatanya pada Luna. Namun Diablo dan Batuta berhasil menghalanginya. Diablo sadar mereka benar-benar kuat. Kedatangannya di sini untuk mencari orang yang mengeluarkan sihir tadi, yaitu Diablo. Lalu Vanis pun pergi. Akhirnya mereka dibawa ke rumah Batuta. Di perjalanan mereka melihat ada banyak orang yang mengantri untuk menerima doa mukjizat para pendeta. Mereka mengantri berhari-hari. Sedangkan antrian untuk donatur besar terlihat mewah. Karena terbatasnya pendeta, mereka tidak bisa melayani semua orang yang menginginkan doa. Artinya mereka memprioritas donatur terbesar untuk gereja. Setelah sampai mereka pun dihidangkan makanan. Diablo melihat tangan Luna tergores. Sepertinya Luna tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan kekuatannya. Luna mengajak Batuta untuk berbincang mengenai hal yang serius. Diablo dan Sera memutuskan untuk mandi. Luna dan Rem berbincang dengan Batuta mengenai organisasi kesatria suci yang dibentuk oleh Batuta dari para petualang untuk melindungi pendeta dari bahaya. Tapi itu semua berbanding terbalik dari kenyataan. Selanjutnya Luna menanyakan penyakit tanda kematian di kota ini. Luna beranggapan itu bukanlah penyakit, melainkan kutukan. Tiba-tiba Luna tertidur, begitu juga dengan Rem. Diablo dan Sera dihampiri oleh bocil bernama Hon. Bocil ini memberitahukan Luna dan Rem sedang disekap. Di sisi lain, Rem dan Luna terbangun di suatu tempat. Kaki dan tangan mereka terikat. Batuta datang menghampiri mereka. Batuta menjelaskan kutukan tanda kematian terbuat dari dosa manusia. Dan tiba-tiba, Diablo pun datang. Diablo telah membasmi anak buah Batuta. Diablo langsung mengetahui tempat ini adalah tempat ritual untuk menciptakan kutukan tanda kematian. Diablo menyerang, namun serangannya membuat tempat ini akan hancur. Diablo tidak dapat bertarung dengan bebas karena takut para beban akan tewas. Batuta menyerang dengan cepat, membuat Diablo terluka. Selanjutnya, Diablo menyerang dengan sihir yang tidak menimbulkan guncangan di sekitarnya. Batuta menghindar dengan cepat, Diablo pun tertusuk tepat di jantungnya. Namun tiba-tiba Diablo masih hidup dan menangkap tangan Batuta, membungkukkan Batuta, tapi dia memilih memotong tangannya. Diablo selamat berkat jubahnya yang memiliki efek menyisakan 1 HP meski dia terkena serangan yang fatal. Lalu penyembuh otomatis dari mahkotanya. Rem ditodong pisau, tiba-tiba Sera bertindak cepat dengan menggunakan panahnya. Bocil Hon memotong tali pengikat Rem dan Luna. Batuta yang masih ingin bertarung menyerang Diablo, membuat mereka beradu kekuatan sihir. Sudah dipastikan Diablo lah yang menang, namun tempat ini akan hancur.
Di sisi lain, jenderal pasukan Raja Iblis bernama Farak menyerang Vanis. Raja Iblis meminta orang-orang di kota ini untuk menyerah. Farak meminta Vanis untuk menjadi istrinya. Saat malam purnama tiba, dia akan datang untuk menjemput Vanis. Dan Farak pun menghilang. Selanjutnya Vanis melihat ke arah jendela. Ternyata mereka selamat menggunakan sihir milik Diablo yang bisa melayangkan benda. Namun Luna saat ini terkena kutukan tanda kematian. Diablo sadar kalau Luna tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Diablo meminta pada bocil kematian untuk diantarkan ke dungeon miliknya. Di sana ada jimat penyembuh kutukan tanda kematian yang dia dapatkan sebagai hadiah event di dalam game.